Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan dan juga mendapatkan manfaat ya. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya mungkin dipimpin oleh salah seorang untuk membacakan surat Al-Ikhlas ya. Bareng-bareng semuanya, tapi yang diambil satu orang mungkin Alia Rahmadina ya. Silakan Alia. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Terima kasih Alia. Baik, jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan potensiometri. Jadi potensiometri ini merupakan salah satu metode alat elektroanalisis ya, yang menggunakan elektrokimia. Kira-kira menurut teman-teman potensiometri, saya sambil izin share screen ya. Potensiometri ini kan di sel elektrokimia ada dua ya. Yang pertama sel volta atau sel galvanik, kemudian yang kedua itu sel elektrolisis ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman potensiometri menggunakan metode sel volta atau sel galvanik atau sel elektrolisis? Potensiometri kira-kira apakah nanti akan menghasilkan listrik atau membutuhkan listrik? Nah, itu. Ada yang bisa bantu jawab? Sebelumnya suara saya jelas kan ya? Nanti mungkin ada teman-teman yang respon ya, apabila suaranya kurang jelas atau mungkin terlalu cepat ya. Nanti saya absen di pertengahan atau di akhir ya. Jadi potensiometri ini kira-kira menggunakan sel volta atau sel elektrolisis? Ini nggak ada yang mau jawab nih. Sel volta ya Pak? Ya, sel volta ya. Pastikan ya teman-teman yang lainnya juga meskipun masuk Zoom ini untuk memperhatikan. Jadi jangan sampai sambil mengerjakan yang lainnya atau melakukan aktivitas yang lain. Teman-teman mungkin kurang lebih sejam ini fokus untuk memperhatikan di mata kuliah elektroanalisis ini meskipun secara daring. Oh ya, sebelumnya di sini berjumlah 21 orang. Seharusnya itu semuanya teman-teman itu ada 24 ya. Karena kemarin ada yang TKRS mungkin 1 orang. Berarti 3 orang lagi yang belum hadir mungkin bisa dikontak atau nanti diinfokan ya untuk Intan Aulia ya, siapa yang tidak hadir. Baik, kita kembali ke potensiometri. Jadi kita akan sedikit ya membahas pengantar dari potensiometri. Tadi betul ya, jadi potensiometri ini menggunakan nantinya itu adalah metode sel volta. Jadi nantinya akan menghasilkan listrik. Nah, ini potensiometri berasal dari potensio dengan metri. Kita tahu metri itu adalah pengukuran, kemudian potensio ya potensial ya, potensial listrik. Jadi memang pengukuran potensial listrik.
Kemarin di pertemuan sebelumnya ini sudah dibahas ya terkait dengan klasifikasi ya dari metode elektroanalisis kimia yang secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Ada metode elektrokimia antarmuka kan ya kemarin. Kemudian yang kedua metode elektrokimia ruah. Nah, kemarin sedikit sudah dijelaskan ya masing-masing apa bedanya antarmuka dengan ruah. Nah, potensiometri ini di sini masuknya itu adalah di uh, uh, metode elektrokimia antar muka ya, di metode elektrokimia antar muka. Nah, sini ya. Ini potensiometri. Nah, di antar muka itu dibagi dua kan, ada yang statis, artinya diam, yang kedua itu adalah dinamis. Statis itu artinya bahwa arusnya itu tetap gitu ya. Atau arusnya itu tidak ada arusnya atau hanya kecil sekali jadi dianggap nol si arusnya atau I-nya itu. Itu di potensiometri. Nah, ini mungkin terkait secara garis besar ya sejarah pengukuran dengan menggunakan metode potensiometri. Nah, aplikasi potensiometri kuantitatif ini pertama kali muncul pada tahun 1889 ini ya. Kemudian di sini menggunakan persamaannya itu adalah persamaan nurse ya. Nah, kemarin juga sudah disinggung di pertemuan yang kedua terkait dengan persamaan nurse. Nah, jadi nanti teman-teman harus dipahami ya terkait dengan persamaan nurse ini karena memang nanti beberapa metode-metode elektroanalisis nanti akan menggunakan persamaan nurse ya. Jadi perlu diperhatikan. Yang menunjukkan hubungan kuantitatif suatu potensial sel elektrokimia dengan konsentrasi spesi elektroaktif dalam sel. Nah, saat pertama kali ada, potensiometri ini hanya terbatas pada keseimbangan redoks pada elektroda logam sehingga aplikasinya itu terbatas ya, hanya untuk sedikit ion pada saat itu ya. Kemudian selanjutnya itu dikembangkan lagi pada tahun 1906. Nah, ini oleh jadi si Kimor itu menemukan adanya perbedaan potensial antara dua sisi membran gelas tipis ketika sisi membran tersebut tuh yang berlawanan dikontakkan dengan larutan yang mengandung H3O plus ya atau H plus yang berbeda. Dan dari penemuan ini menyebabkan perkembangan elektroda gelas pH pada tahun 1909. Di pH meter kan itu ada elektroda pH kan, menggunakan gelas tipis. Itu di sini awalnya. Kemudian yang ketiga, kan teman-teman mungkin di praktikum sudah sering ya menggunakan pH meter. Kemudian selanjutnya itu dikembangkan lagi pada tahun 1977 dan menunjukkan bahwa proyek yang terbuat dari AgCl dibuat untuk mendeterminasi ion Ag+. Ya. Elektroda yang berdasarkan potensial yang disebut dengan elektroda selektif ion. Elektroda selektif ion atau ISE, di mana ISE itu kepanjangan dari ion selective electrode. Terus ini pakai bahasa Inggris ya, elektrode. Kemudian selanjutnya perkembangan terus ya diperluas penggunaan potensiometri ini ya, yang nantinya itu ya sampai sekarang itu dengan beragam analit. Jadi kalau sebelumnya ya pertama kali itu dengan beberapa analit yang terbatas ya ion-ion. Nah, sekarang seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi jadi berkembang ya, lebih beragam lagi analit-analit yang bisa dianalisis menggunakan metode potensiometri. Ini ya teman-teman lihat ya di sini bahwa metode potensiometri atau potensiometri itu adalah metode analisis kimia atau analisa kimia yang didasarkan pada pengukuran beda potensial dari suatu elektroda. Di sini memang nanti sel elektrokimianya itu adalah sel volta. Kemarin juga sudah singgung terkait dengan baik sel volta maupun sel elektrolisis, di mana sel volta itu artinya menghasilkan listrik ya kan ya,
Berarti dari reaksi kimia menghasilkan listrik. Kalau sel elektrolis dan juga di sel voltaik ini spontan kan ya reaksinya. Kemudian yang kedua itu sel elektrolisis. Itu kebalikannya, berarti dia membutuhkan listrik sehingga nanti akan terjadi reaksi yang sehingga nanti akan menghasilkan suatu reaksi kimia. Nah, kalau yang sel elektrolisis ini dia tidak spontan, artinya ya dia tidak bisa langsung bekerja jika tidak ada arus listrik, gitu ya. Kalau di sel elektrolisis, kalau sel foto langsung. Nah, tadi sudah disinggung di klasifikasi bahwa potensiometri ini, potensial sel elektrokimia ini diukur di bawah kondisi statis ya. Artinya tadi ya, I-nya itu 0. Karena tanpa arus yang mengalir atau arusnya itu sangat kecil sekali ya, jadi sehingga diabaikan ya selama pengukuran potensial larutan. Artinya komposisinya tetap tidak berubah. Nah, untuk alasan ini bahwa potensiometri merupakan metode yang sangat berguna ya untuk analisis kuantitatif. Itu ya. Selanjutnya, nah, terkait dengan potensiometri ini kan tadi menggunakan ini suatu elektroda ya, menggunakan suatu LSP, menggunakan suatu elektroda. Nah, ada beberapa hal penting dalam pemilihan suatu elektroda ya untuk nanti analisa. Yang pertama itu adalah dapat merespon secara inersian besarnya aktivitas spesies zat yang diukur. Tadi ya, persamaan maka perlu dikuasai, dipahami. Kemudian yang kedua itu si elektronnya harus bersifat inert. Artinya inert itu dia tidak akan bereaksi kan ya. Teman-teman juga sudah tahu lah, seringnya mungkin dibahas terkait dengan logam-logam yang bersifat inert apa saja. Ya kan? Kemudian yang ketiga spesifik. Artinya elektron tersebut hanya bisa mengukur spesies atau analit tertentu yang kita ingin analisa gitu. Kalau tidak spesifik, bisa jadi misalkan dalam suatu analit itu ada beberapa apa ya namanya ya ion atau senyawa ya. Sedangkan ada senyawa, ada misalkan ion A, B, C. Sedangkan yang mau kita analisis adalah C saja. Jadi nanti si elektron ini dia hanya mendeteksi si ion C saja. Jadi ion A dan B itu tidak terdeteksi. Kalau tidak spesifik, ketika nanti di dalam sampel atau analit itu mengandung beberapa ion, misalkan A, B, C, nanti si alatnya mengukur ion A, B, C, berarti nanti nilai atau konsentrasi yang dapat itu bukan ion yang mau kita cari, nanti tergabung dengan ion yang lain tadi. Maka si elektron tersebut dia harus spesifik dalam mengukur suatu analitnya. Yang keempat, itu permukaan elektroda sebaiknya tetap komposisinya, meskipun hanya dilewati arus kecil. Ini beberapa hal penting ya yang perlu diperhatikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi ini pada pengukuran beda potensial. Kemarin juga sudah disinggung terkait dengan beda potensial itu berarti apa? Rumusnya. Ada yang tahu? Beda potensial. Beda potensial, teman-teman ada yang tahu? Sebenarnya ada beberapa rumus ya beda potensial itu apa namanya? Beda potensial itu simbol satuannya itu V ya, V. Simbolnya itu V, yaitu volt ya. Kalau saya sebut juga dengan tegangan ya, V itu sama dengan ada rumusnya kan W dibagi dengan Q kan ya, kolom. Di mana W itu energi, kemudian Q itu kolom, kemudian V juga bisa dengan rumus I dikali R, di mana I itu adalah arus, kemudian R itu adalah hambatan ya atau ohm. Nah ini beda potensial yang teman-teman maksudnya selisih dari
kedua elektroda. Tadi kan di sel volta itu ada dua elektroda ya, yang kemarin sudah dibahas. Ada elektroda, ada katoda, ada anoda kan? Ada katoda, ada anoda. Ingat rumus beda potensial itu selisih beda potensial saya itu rumusnya apa? E0 sel sama dengan apa? Lupa. Teman-teman, Nanosel E katoda kan ya? katoda. Itu kemarin. Katoda dikurang anoda, Pak. Ya, betul. Katoda dikurangi dengan anoda kan? Itu ya, tahu lah itu ya. Jadi selisih dari katoda dikurangi dengan anoda. Jadi potensial sel itu katoda atau energi potensial reduksi di katoda, energi potensial reduksi di katoda dan energi potensial reduksi di anoda. Yang ada di buku appendix kan ya waktu kemarin. Nanti kita bahas setelah ini. Nah, kurang lebih komponen dari potensiometri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah potensiometer. Nah, biasanya kan voltmeter ya di sini voltmeter. Jadi potensiometer ya tentunya adalah untuk mengukur nilai dari potensial ya, biasanya dalam bentuk volt kan, volt nanti di sini. Kemudian ada 2 elektroda. Yang pertama ini yang biru itu elektroda indikator atau elektroda kerja. Kemudian yang pink itu adalah elektroda referensi atau elektroda pembanding. Tuh. Nah, nanti kita akan ini lebih lanjut terkait dengan macam-macam atau jenis-jenis dari elektroda referensi apa saja, kemudian jenis-jenis dari elektroda indikator apa saja, gitu ya. Ini kurang lebih secara ini. Nah, ini juga secara apa ya? Secara umum. Tapi ya tadi untuk alat potensiometer ini nanti banyak bentuknya, kemudian banyak bahan-bahan di dalamnya tadi kan, karena Guys, ini bapaknya nggak ada ya?
Harganya baru mahal. Enak deh. Jadi dia seenggaknya blind friendly gitu. Tes, mohon maaf tadi terlempar ya. Sinyalnya di sini nggak stabil. Dengan internetnya ya. Eh, mungkin izin off cam ya. Suaranya sekarang jelas tidak? Jelas Bapak. Jelas, Pak. Oke, baik. Saya screen dulu. Tadi sudah sampai mana ya? PPT-nya sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tadi sampai sini kalau nggak salah ya? Betul? Betul Pak. Oke. Bapak maaf, belum nyampe situ, Pak. Sini Nah, kan? iya ini, Pak. Oke. Bentar ya, sinyal. Oh, lagi down. Baik, sudah jelas ya suaranya ya? Jelas kan ya suaranya? Jelas Bapak. Jelas, Pak. Ya, tadi ya bahwa ini ya dibagi menjadi 3 secara umum. Ada potensiometer, elektroda referensi, nanti ada 2 elektroda ya, elektroda referensi dan elektroda kerja. Kemudian nanti di sini ada tentunya ini sebuah wadah ya yang nanti diisi oleh larutan atau analit yang nanti akan kita analisa gitu ya.
kurang lebih secara sederhana. Nanti elektroda referensi, kemudian elektroda indikator masing-masing ada jenis yang dibahas gitu ya. Nah, ini kurang lebih ya bentuk umum ya. Meskipun nanti memang tadi kan bahwa di elektroda referensi itu ada beberapa jenis. Kemudian di elektroda kerja juga ada beberapa jenis. Jadi nanti ya bisa jadi bentuk ininya. Nah biasanya nanti apa namanya pengukurannya itu nanti ini biasanya si elektroda baik di ujungnya itu menggunakan membran. Jadi pengukurannya di membrannya itu ya. Nanti kita bahas. Nah, kemudian nanti akan kita bahas sedikit apa namanya hubungan dari persamaan terus dengan ini pengukuran potensiometer atau potensiometri. Nah, ini kurang lebih kan bentuknya mirip dengan sel volta ya, yang waktu kemarin sudah kita bahas ya. Ada voltmeter atau potensiometer, kemudian ada dua elektroda, baik elektroda kerja maupun elektroda pembanding ya. Tapi elektroda kerjanya itu ada di bagian katoda ya. Seperti itu kan ya. Kemudian ini ada jembatan garang yang kemarin juga sudah kita bahas ya. Nah, di sini sudah jelas yang ada dua larutan. Larutan ZnCl2 dengan konsentrasi 0,0167 yang dicelupkan dengan elektroda Zn. Kemudian yang kedua itu adalah di katoda. Itu larutan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 molar ya dengan menggunakan elektroda Ag ya. Nah, di sini antara Zn dengan Ag memang, tapi di sini sudah jelas ya, katodanya Ag, anodanya Zn. Tetapi kalaupun tidak ada ini, kita sudah bisa juga menentukan ya kira-kira mana anoda, mana katoda. Untuk teman-teman ada mana lihat dari deret volta. Nah, deret volta kan ya baiknya ya di print atau ditulis jadi teman-teman tahu. Kalau dilihat dari deret volta yang lebih kiri itu adalah Zn. Antara Ag dengan Zn lebih kiri Zn, artinya Zn bersifat oksidasi atau anoda, kemudian Ag itu reduksi atau katoda. Nah, teman-teman dari sini juga kita bisa menentukan juga energi potensial sel dalam keadaan standar. Kira-kira teman-teman energi potensial sel dalam keadaan standar itu apa? Gimana? Ada yang tahu? Dalam keadaan standar. Nah, ini ya. Jadi ini tabel ya, contoh dari appendix ya kalau di buku, tabel dari potensial reduksi standar. Potensial reduksi standar. Nah, ini itu nilai-nilai energi potensial reduksi standar yang dari tabel ini semuanya itu adalah yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Ini rangkumannya. Artinya dia pada keadaan suhunya itu standar itu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kemudian yang kedua itu adalah pada keadaan tekanannya 1 atm. Itu ya. Jadi nilai-nilai ini yang didapat itu adalah pada keadaan potensial reduksi standar itu pada suhu 25 derajat Celcius, kemudian
tekanannya 1 atm dan juga konsentrasi larutannya itu adalah 1 molar, konsentrasinya 1 molar. Nah, jika nanti pada keadaan standar, artinya suhunya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan juga tekanannya 1 atm, tetapi konsentrasinya kurang dari 1 molar ataupun lebih dari 1 molar, nanti menggunakan persamaan Nernst. Tapi kalau pada keadaan standar 1 molar itu, misalkan di sini ya, nah ini antara Zn dengan Ag pada misal dulu ya, pada keadaan 1 molar dulu. Ini kan kalau Zn kan ini bukan 1 molar ya, Ag juga bukan. Tapi ini kalau antara Zn dengan Ag itu dalam keadaan 1 molar. Untuk menentukan potensial selnya, tinggal rumusnya apa? Tadi sudah disebutkan oleh Alia, potensial reduksi katoda dikurangi potensial reduksi standar anoda, atau NO katoda dikurangi NO anoda, atau NO reduksi dikurangi dengan NO oksidasi. Kita tahu bahwa yang katoda itu adalah Ag, kemudian yang anoda itu adalah Zn. Tinggal kita cek dalam tabel ini. Potensial reduksi standar dari NO katoda dikurangi NO anoda, NO katoda atau NO Ag-nya itu berapa di sini? Bisa dilihat teman-teman. N0 dari Ag berapa? Bisa dibantu disebutkan? Ini ya. Air. Plus, ya kan ya? Iya. Plus 0,8. Berarti plus 0,8 dikurangi E0 dari Zn. Saya nggak bisa nulisnya karena nggak di bawah itunya ya. Ini agak susah kalau nulisnya di sini. Dikurangi N0 Zn. Kita cari Zn di bawah nih. Zn. Nilainya berapa N0 Zn? Bisa dibantu teman-teman? Minus 0,76. Ya, min 0,76. Nah, ya, tinggal dikurangi 0,8 dikurangi 0,76. Negatif dikali negatif jadi positif. Berarti 0,8 ditambah 0,76 berapa? 1,56 volt. Nah, jadi ini jika konsentrasi ZnCl2-nya 1 molar, kemudian AgNO3-nya 1 molar juga, dan dalam keadaan suhu standar 25 derajat Celcius dan juga tekanan 1 atm, maka energi potensial selnya itu adalah 1,56. Tetapi di sini Zn-nya itu adalah bukan 1 molar, tapi 0,0167. Kemudian Ag-nya juga dia bukan 1 molar, tapi 0,1 molar. Nah, di sini itu bisa menggunakan persamaan Nernst ya, persamaan. Oh ya, teman-teman juga nih sudah tahu ya bagaimana reaksi di katoda. Berarti reaksi di katoda atau anoda itu melepaskan elektronnya, berarti Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Ya kan ya? Jadi reaksi di katoda di anoda itu adalah Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Maaf salah. Melepaskan itu menerima. Ini di anoda ya. Kalau di anoda itu berarti nanti reaksinya itu adalah Zn dia menjadi Zn ion Zn2 plus karena melepaskan 2 elektron. Jadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Itu di anoda. Kemudian di katoda itu berarti menerima elektron. Jadi Ag plus elektron menjadi Ag. Itu ya untuk reaksi di katoda maupun di anoda. Kalau di reaksi selnya berarti tinggal dijumlahkan ya. Nah, elektronnya di Zn2 elektron, di Ag 1 elektron. Berarti yang di Ag harus dikali 2 semuanya. Jadi nanti di Ag itu adalah 2 Ag plus 2 elektron menjadi Ag. Nah, berarti nanti jadinya itu di
persamaan reaksi sel redoksnya itu adalah Zn plus 2Ag plus menjadi Zn2 plus plus Ag. Mudah-mudahan teman-teman bisa terbayang ya, kita udah tahu juga. Kemudian dari sini juga teman-teman bisa menghitung notasi selnya ya, menulis notasi sel dari ini kan rumusnya itu adalah anoda slash ion anoda kemudian slash 2 ion katoda slash ion katoda. Kemudian teman-teman bisa mengerti. Saya belum bisa menuliskan ya karena ini susah ya tulisannya, nggak dibawa ya si alatnya. Seperti itu ya. Nah ini kita lanjut lagi. Kalau tadi kan pada keadaan standar. Nah lanjut tadi yang antara Zn dengan itu. Nah ini ya sudah yang tadi dijelaskan. Ada ya ternyata ya bahwa Zn anoda ini reaksinya Zn ya menjadi ion Zn2 plus karena dia melepaskan 2 elektron. Kemudian di bagian katoda Ag plus, ion Ag plus dia akan menerima 1 elektron menjadi Ag. Nah ini tadi ya. Ini kenapa jadi 2Ag plus? Karena elektronnya harus disetarakan. Berarti ini dikali 2 semuanya. Dikali 2 ya kan ya. Jadi 2Ag plus kemudian plus 2 elektron jadi 2Ag. Ini persamaan reaksinya. Nah, tadi elektron indikator itu katoda referensi itu di A. Nah, ini notasi sel dari yang tadi ini lebih lengkapnya ya. Zn kemudian slash 1 garis lurus 1 itu biasanya kan Zn2 plus ditulisnya Zn Cl2 kemudian dia dalam bentuk aqueous kelarutan dengan konsentrasinya 0,0167 kemudian garis lurus 2 plus menjadi Ag plus atau tulisnya Ag NO3 dalam bentuk larutan konsentrasinya 0,1 garis lurus Ag. Nah ini tanda garis lurus 1 ini adalah menunjukkan atas fasa di mana potensial berkembang atau terjadi. Kemudian tanda koma ini setelah aqueous ada koma. Nah ini memisahkan spesies pada fase yang sama atau 2 fase di mana tidak ada potensial yang terjadi. Kemudian ini garis yang 2 ini menunjukkan jembatan garam yang isinya biasanya tidak ditunjukkan. Bisa jadi kan jembatan garamnya apakah HCl atau NaCl dan lain-lain. Itu. Nah ini kita akan sedikit bahas terkait dengan teman-teman. Suaranya masih terdengar jelas? Masih, Pak. Oke. Nah ini hubungan potensial dan konsentrasi dengan persamaan Nernst. Tadi jika dalam keadaan standar itu bahwa untuk menentukan potensial selnya itu adalah E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda saja. Sebentar mana ini? Itu ya. Kemudian ini potensial reduksi. Fungsi konsentrasi dari spesies-spesies yang bertanggung jawab atas potensial elektroda seperti yang diberikan oleh persamaan Nernst, maka potensial katoda dan anodanya adalah seperti ini rumusnya. Ini jika tidak dalam keadaan standar. Jadi untuk menghitung E katodanya atau E anoda itu menggunakan persamaan Nernst. Tapi kalau dalam keadaan standar langsung aja E katodanya itu adalah yang ada di buku tabel tadi ya. Yang ini tinggal dicari E katoda dari Ag berapa, E anoda berapa. Tapi kalau di dalam keadaan standar ini konsentrasinya bukan 1 molar, maka untuk mencari E katodanya, rumusnya menggunakan persamaan Nernst. Untuk mencari E anoda juga dengan menggunakan persamaan Nernst ya. Oke, nah tadi di ini kan sama dua-duanya potensial reduksi, jadi persamaannya juga sama ya. Di Ag yang di Ag itu ada berarti Ag plus elektron menjadi Ag. Di Zn juga Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Bisa dipahami? Nah, rumusnya itu adalah E0 Ag plus garing Ag. Nah, ini dapat dari mana nilai ini? Ini dapat nilai dari
sini. Berarti Ag itu adalah plus 0,8. Nanti tinggal dimasukkan ke sini. Sama juga E0ZN ini dapat nilainya dari mana? Dari tadi juga tabel. Maka teman-teman baiknya mempunyai ya di handphonenya atau di bukunya terkait nilai dari potensial reduksi standar pada garis standar gitu ya. Tadi tabel tadi. Nah, kemudian dikurangi 0,05916. Sebenarnya dibagi 1. Kan dibagi dengan N. N itu apa? Elektronnya ya, muatannya. Ag plus elektronnya kan 1. Jadi 0,05916 dibagi dengan 1. Log 1 per konsentrasi ion Ag plus. Nah, ini dari mana? Tadi kan ini Ag plus plus elektron menjadi Ag. Di sebelah kanan Ag itu tidak bermuatan. Tapi kalau di sebelah kanan tidak ada yang bermuatan, itu adalah 1. Kemudian kan rumusnya itu adalah yang Ki ya, yang Ki log Ki. Ki itu adalah konsentrasi ion produk dibagi dengan konsentrasi ion reaktan. Di produk tidak ada ion, Ag kan tidak ada ion, berarti 1 dibagi dengan konsentrasi di sebelah reaktan, sebelah kiri ada Ag plus. Berarti Ag plus pangkat 1. Pangkat 1 berarti kalau ini 1 itu dari koefisien. Ag koefisien 1 ya. Yang kedua itu elektron Anda sama juga dikurangi 0,05916 dibagi dengan N. Nah, N dari Zn itu adalah 2. Dibagi 2, dari log sama juga kan tadi Zn 2 plus 2 elektron menjadi Zn. Di sebelah kanan Zn tidak bermuatan, jadi 1 dibagi dengan konsentrasi dari ion Zn. Pangkat 1 karena koefisiennya 1. Itu. Nah, tinggal dimasukkan. Tes suara saya terdengar. Maaf tadi laptopnya ini mau mati ya. Saya ngetes dulu buru-buru. Masih terdengar jelas suara saya? Jelas, Pak. Masih mengikuti ya. Nah, ini yang hadir baru 21 orang. Komisi 3. Sampai sini tadi ada yang tanyakan dulu Kak terkait dengan persamaan nus. Bisa diikuti? Ada yang mau diskusikan terkait yang tadi? Sudah dibahas sebelumnya? Nggak ada ya? Kalau tidak ada kita lanjut. Tadi, nah ini kan rumus-rumusnya tinggal dimasukkan kan. Potensial sel itu rumusnya katoda dikurangi dengan anoda yang tadi ya, yang dari sini. Nah, ini kan potensial dari reduksi Ag itu segini ya. Kadang lain juga tadi disederhanakan 0,8 kan. Kemudian dikurangi ini dikali log 1 dibagi konsentrasi dari ion Ag. Konsentrasi ion Ag itu kan 0,1 molar ya kan ya. Tinggal dimasukkan sini dikurangi ini potensial reduksi standar dari Zn. 0,76 ya, negatif harus. Ya kan ya, negatif ya. Nah, kemudian dikurangi ini dikali log 1 dibagi 0,0167. Nah, ini konsentrasinya dari nah, ini juga ya. Nah, dimasukkan nanti dapatlah potensial selnya itu
positif 1,55 volt tegangan yang dihasilkan dengan konsentrasi Ag-nya itu adalah 0,1 molar, kemudian konsentrasi konsentrasi Zn-nya juga ya tadi 0,0167. Nah, kemudian biasanya nanti pada prakteknya itu adalah ditanyakan adalah konsentrasi dari analit setengah sel. Nah, apakah yang di Ag maupun ada di sini. Tapi biasanya di Ag kan di elektroda kerja biasanya diketahui. Yang ditanyakan adalah konsentrasi dari analit ya. Biasanya di elektroda kerja ya. Contoh, nah ini ya bahwa konsentrasi analit dalam setengah sel ini biasanya tidak diketahui ya di bagian katodik di elektroda kerjanya. Kemudian ini contoh jika potensialnya itu diukur pada plus 1,5 volt. Potensialnya itu diukur plus 1,5 volt. Ya. Jadi potensial saya sudah diketahui. Nah ini, kalau ini kan dicari potensial misalnya konsentrasinya di sini sudah ada. Nah ini potensial selnya ini sudah diketahui positif 1,5, kemudian konsentrasi dari ion Zn itu adalah 0,0167. Yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi dari ion Ag. Nah, ini tinggal dimasukin ke rumus tadi, masukin. Nanti ya dengan konversi pindah ruas, dapatlah konsentrasi dari Ag plus itu adalah 0,0118. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai potensial sel dapat digunakan untuk mencari nilai konstanta kesetimbangan suatu reaksi. Nah, pada saat terjadi reaksi kesetimbangan, maka waktu pertemuan sebelumnya disinggung ya bahwa pada saat kesetimbangan itu potensial selnya itu sama dengan 0. Berarti sel sama dengan katoda dikali anoda sama dengan 0. Berarti katoda sama dengan anoda. Ini jika pada keadaan setimbang. Ini contoh reaksi reduksi oksidasi. Nah, nanti di sini katodanya itu ini ya A. Ini harusnya ada plus-plusnya ya. Harus ada muatan lah. Nanti tinggal dimasukinnya pada keadaan setimbang sama dengan anoda. Nah, sama ini menggunakan rumus persamaan Nernst ya. Persamaan Nernst. Ini rumusnya. Nanti di sini dapat menghitunglah. Misalkan log Q sama dengan berapa nanti ya didapat. Nah, nanti bisa dibalik ya. Q sama dengan berapa kan? Dibalik ya jadi anti log kan. Kalau ini log Q segini, berarti kalau Q nanti kan ada ya. Jadi kan ini anoda, kemudian B ya atau katoda sama anoda itu didapat dari yang appendix itu kan, di mana M itu adalah koefisien. Nah, meskipun mungkin kelihatan itu mudah ya untuk menentukan konsentrasi suatu analit menggunakan persamaan Nernst, tapi terdapat beberapa masalah yang membuat pendekatan tidak praktis. Nah, yang pertama masalahnya itu bahwa potensial standar itu bergantung pada suhu dan sebagian besar nilai-nilai yang tercantum dalam tabel referensi itu adalah suhunya 25 derajat Celcius. Ya pada keadaan standar 10-25 itu ya pada keadaan di ruangan sekitar kurang lebih 25 ya waktu itu. Tapi bisa jadi kan sekarang ya, ada yang lebih dari ini kan di ruangan itu ada yang 30, 40. Nah itu kadang salah. Nah solusinya ya memang ketika kita mau melakukan percobaan yang menggunakan metode elektrokimia ya kita usahakan suhu ruangannya ini, suhu tempat kita mau analisisnya itu ada pada suhu 25 derajat Celcius gitu kan, dengan mengukur potensial standar pada suhu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, masalahnya itu adalah persamaan Nernst merupakan fungsi dari aktivitas, bukan konsentrasi, yang juga pernah dibahas.
Akibatnya potensial sel dapat menunjukkan pengaruh matriks yang signifikan. Potensial selnya itu dapat menunjukkan pengaruh matriks. Ya, matriks itu pengganggu lah ya, yang mengganggu proses pengukuran analit. Jadi bisa jadi tadi analitnya itu tidak terukur secara presisi karena ada matriks atau pengganggu itu. Nah, solusinya itu dapat diminimalkan dengan mengganti potensial standar dengan suatu potensial formal yang tergantung pada matriks tersebut. Yang ketiga adalah masalahnya ada potensial tambahan dalam sel elektrokimia yang tidak dijelaskan pada persamaan Nernst. Nah, potensial awal ini disebut dengan potensial persimpangan cairan atau liquid junction. Ini contoh berarti di sini ditanyakan itu adalah berapa konsentrasi analit dari Fe3+, ya. Fe3+. Nah, ini menggunakan persamaan Nernst. Nanti teman-teman pahami ya. Nah, nanti di sini ada soal teman-teman kerjaan. Sampai sini ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Nah, Bapak punten boleh izin bertanya? Ya, silakan Asti. Punten Pak, tadi kayaknya saya kelewat penjelasan Bapak soal yang perhitungan di awal. Yang bagian ZN sama AG itu kan tadi rumusnya tuh sel sama dengan E0 katoda min anoda ya Pak? Ya. Nah Ya. itu ada angka plus 0,7996 itu dari mana ya Pak? Sebentar, mana-mana? Yang slide. Yang... Nah, itu yang ini, yang plus 0,7996 sama plus 0,7618. Mana? Sebentar. Oh, ini ya. Iya, ini kan? Iya. Tadi. Nah. Oke, tadi sebenarnya dibahas ya, cuman kelewat ya. Tadi ya. Sekali lagi bahwa kembali ini kan antara ZN dengan AG ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi ini ada oleh para ilmuwan yang sudah istilahnya dihitung pada keadaan standar. Pada keadaan standar itulah pada suhu 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Kemudian yang kedua pada tekanan 1 atm, dan yang ketiga itu adalah ini pada keadaan konsentrasinya itu adalah 1 molar. Jadi jika ya di soalnya pada keadaan standar tersebut konsentrasinya 1 molar, kemudian tekanannya 1 atm dan juga itu lagi suhunya 25 derajat Celcius, maka untuk menentukan E selnya itu tinggal menggunakan rumus E katoda dikurangi dengan E anoda. Kita tahu antara Zn dengan Ag itu yang katoda itu adalah Ag, yang Zn itu adalah yang anoda itu adalah Zn, gitu kan? Nah, tadi untuk menentukan E selnya itu berarti E Ag E0 Ag dikurangi dengan E0 Zn. Nah, untuk menentukan E0 Zn, E0 Ag dan Zn-nya bisa dilihat di tabel ini. Ada kan Ag berapa tuh? 0,8 atau ditulis tadi 0,77799. Jadi, kemudian E0 Zn ya, Zn berapa? 0 min 0,7. Nah, itu tinggal langsung aja. Untuk menentukan E0 sel itu sama dengan E katoda dikurangi anoda, E Ag dikurangi E Zn. Berarti 0,8 dikurangi min 0,76. Berapa tuh nilainya? Tuh ya. Tapi memang nanti ada yang macam-macam ya. Seperti ini nilai E0 dari Ag itu 0 plus 0,8. Tetapi ada juga yang menuliskannya itu adalah ini plus 0,7996. Itu ya dari situ. Asli ya. Jadi nilai ini plus 0,7996 itu adalah dari tabel tersebut. Cuman kalau ini kan
dijabarkan, kalau yang tadi tabel adalah disederhanakan atau dibulatkan. Sama juga ya Zn juga. Jadi tinggal kalau ini kenapa menggunakan persamaan Nernst dikurangi 0,0596 dibagi n ya atau elektron ya dikali log Q, ini kan log Q ya. Log Q itu adalah konsentrasi ion produk yang sebelah kanan tanda panah dikurangi konsentrasi ion reaktan. Nah ini kan nah ini contoh, ini produk, konsentrasi ion produk dibagi konsentrasi ion reaktan. Nah di sini di produk tidak ada ion kan, ini kan Ag bukan ion. A tulisnya 1 dibagi reaktan, ada ion kan, ion Ag plus, ya udah konsentrasi dari Ag plus. Ini untuk Ag plus. Ini juga si Zn kan yang dituliskan reduksinya bukan jadi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Itu kan yang oksidasinya, ini kan tetap tulisnya reduksinya ya. Jadi Zn2 plus 2 elektron menjadi Zn. Jadi 1 per konsentrasi Zn2. Jadi hitung dapat kesempatan. Gitu Astri ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Bayang tidak? Paham Pak. Nah, nanti kalau semakin kebayang nanti ya, harus dikasih soal latihan ya. Nah nanti dipahami juga contoh sama mirip dengan tadi yang ini untuk menentukan konsentrasi Ag plus. Selnya diketahui. Biasanya kan nanti itu ya sama juga ini soal. Kemudian nanti nah ini dikerjakan soal nanti. Itu ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi? Mungkin saya absen dulu. Oh ada? Ini Pak, punten nanti materinya di-share ke grup WA nggak ya Pak? Iya. Iya, di-share, saya lupa ya belum ya. Dan juga tadi teman-teman yang lain udah nanyain ya. Nanti saya share sama yang sebelumnya ya, yang sebelum. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin saya absen dulu ya. Aryas hadir. Hadir Pak. Astri Nurhayati. Hadir Pak. Orizati. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Berarti yang tidak hadir itu berarti yang tidak hadir yang dari mahasiswa UIN Bandung siapa ya? Coba saya absen dulu. Nggak bisa menerima pindah ruas, kok jadi positif, kenapa pindah, emang nggak bisa dipindah gitu bedanya itu. Dinda Maulida. Hadir, Pak. Ahmad Fajar. Hadir Bapak. Alsa Amalia. Hadir Pak. Alia Rahmadina. Hadir, Pak. Anissa Fitri. Hadir, Pak. Aulia Azhara. Hadir Bapak. Deswita Putri. Deswita Putri. Oh, belum hadir ya, Des? Deswita tidak hadir ya? Hadir. Hadir Bapak. Oh, ada yang bertiga berdua kesan. Nah, kenapa itu pada di masjid? Pada di masjid ya? Ini Bapak kebetulan tadi ketemu ininya baterainya. Oh ya. Dwi. Hadir, Pak.
kemudian Vika Hairunisa, Hadir, Pak. Gita Puspita hadir. Hadir, Pak. Hadir. Intan Aulia, Hadir, Bapak. Hadir, Bapak. Laila Syahida, Hadir, Pak. Mailani Nurul Fauziah, Hadir, Bapak. Nabila Nafisah, Hadir, Pak. Nova Nur Sofaria, Hadir, Pak. Alma Udah nggak Mawarni, males aja, emang bener-bener Hadir, Bapak. Sarah Akila, Sarah hadir, Pak. Silvani, Hadir, Pak. Hadir, Syifa Pak. Putri Setiadi, Hadir, Bapak. Tia Lestari, Hadir, Pak. Hadir, Salsa Pak. Muhtika Zahra. Hadir, Pak. Oh, hadir semua berarti ya ternyata. Hadir, Masih Pak. punya beberapa juga. Nah, ini masih ada waktu sebenarnya setengah jam lagi. Nah, kan tadi sudah disinggung terkait dengan komponen dari potensiometri ya, metode potensiometri. Tadi ada 2 elektroda. Ada elektroda kerja dan ada juga elektroda referensi. Itu ya. Nah, tugas teman-teman nanti mengirimkan video nanti teman-teman ngeresum ya, dilihat videonya dan dipahami, kemudian nanti teman-teman diresum dengan tulis tangan, nggak apa-apa ya. Itu tugas saya. Nanti saya share link videonya di mana, di grup itu ya. Nanti dikumpulnya kapan? Nanti dikumpulkannya 2:30. Enggak, kadang-kadang dikumpulkannya minggu depan. Yang paling penting ya sebenarnya teman-teman ya melihat video tersebut, kemudian memahaminya, kemudian teman-teman meresumnya ya, ditulis tangan, nanti dikumpulkan minggu depan. Bisa ya? Tidak memberatkan kan ya? Insya Allah, Pak. Tidak, Bapak. Aman, Pak. Jadi itu terkait dengan nanti ya elektroda kerja dan elektroda referensi. Nanti kan tadi bahwa di elektroda kerja itu ada jenis-jenisnya. Kemudian di elektroda referensi juga ada jenis-jenisnya. Nah itu di situ nanti akan dijelaskan. Paling itu ya. Jadi sisanya itu adalah teman-teman nonton video. Ya yang penting tapi teman-teman paham ya tadi sedikit terkait prinsip-prinsipnya, dan nanti teman-teman baca-baca lagi ya, baca-baca lagi. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Kok bisa gak segitu? Sudah cukup? Cukup, Bapak. Cukup ya. Nanti saya share linknya minggu depan dikumpulkan masing-masing. Jadi ini mandiri untuk meresumnya. Ya kalau bareng-bareng nontonnya boleh ya. Diketikan, Pak. Mending ditulis tangan, meskipun Pak ini udah zaman teknologi, gimana ini masih tulis tangan? Ya sebenarnya biar ya ada ini aja. Kalau teman-teman jarang nulis jadi nanti kaku dan jadi jelek tulisannya, jadi sambil hati-hati. Ya sebenarnya sih biasanya beda antara diketik, ya, meskipun tidak semua ya. Kalau diketik bisa jadi mungkin saya bukannya sujan juga ya, tapi ya itu waspada juga. Ya bisa searching, nanti tinggal copy. Ya, kalau ditulis tangan setidaknya ya ada dibaca-baca seperti itu. Ya, tetapi ya pada intinya adalah teman-teman mendengarkannya kemudian memahami dan ya ditulis ya lebih memahami. Jadi ditulis tangannya Intan ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, meskipun kita sudah zaman teknologi gitu ya. Gitu kan maksudnya?
Jangan sampai nanti update status itu tugasnya Pak Yusuf masih zaman teknologi gini, masih tulis tangan. Yang gitu ya di status WA atau tapi teman-teman bukan teman-teman di sini. Suka ada tuh di TikTok atau di IG kan yang ngapain gitu, apa namanya istilahnya itu kayak apa FYP ya nggak sih, ini nggak sih, ini tuh itu ada lagi yang mau tanyakan? kan ini dulu aja, Sudah cukup ya, jelas. Dan mohon maaf sebelumnya ya, tapi kan memang ada jatah untuk online ya 30% ya, yang untuk di mahasiswa UIN. Kebetulan saya lagi di luar jadi online, ya mohon dimaafkan. Ya mudah-mudahan teman-teman tadi bisa mengikutinya ya, meskipun ya saya lupa akan tekan ke bawah jadi saya tidak sambil urat-urat, tapi mudah-mudahan kebayang ya, meskipun tadi dalam percakapan. Itu ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan hari ini, dicukupkan sekian. Masih ada waktu sekitar 20 menit sambil mungkin yang dari UIN Bandung ada mata kuliah selanjutnya di 14, masih ada 10 menit, 20 menit, teman-teman bisa melihat videonya. Dan kalau tidak cukup, nanti bisa di waktu yang lainnya ya, di waktu teman-teman sedang. Paling itu saja dari saya, mohon maaf kalau misalkan ada perkataan dan sikap yang kurang berkenan, dan juga tadi ada kendala teknis ya terkait jaringan. Makanya mohon maaf juga ini off cam ya, biar lebih bagus ya suaranya, karena jaringannya kurang bagus. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Pada pertemuan hari ini kita sudah selesaikan. Kalau teman-teman belum kan, karena harus melanjutkan menonton video. Itu ya. Dan juga meresumenya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Izin lab ya.